Hah? Itu bagian apa? Hah? Alkohol. Itu dari tangki ke? Ya, Tribuners, terkait dengan pengungkapan kasus pengoplosan BBM yang dimana terjadi di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum, yakni Bapak Beni Karya Limantara, selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Halo, selamat sore Pak Beni. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mbak. Ya, Mbak Beni, terkait dengan kasus pengoplosan BBM yang terjadi dan berhasil diungkap oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini, sebenarnya Pak Beni, apa sih kira-kira yang mendasari masih saja terjadi kasus pengoplosan BBM dari tahun ke tahun? Dan bisa dikatakan ini walaupun ada kasus di tahun lalu, ini ada lagi kasus di tahun ini. Kenapa Pak kira-kira kasus seperti ini terulang kembali? Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Kasus pengoplosan BBM ya, Pertalite ya, kemarin itu ya, yang dilakukan penggerbekan oleh teman-teman di Polresta. Jadi jelaslah motif ekonomi Mbak. Jadi sekarang saat ini BBM subsidi, khususnya Pertalite, itu sudah di angka 10.000 Mbak. Sedangkan mungkin dari teman-teman dari masyarakat lah ya, sudah sangat berat sebenarnya untuk bayar Pertalite. Apalagi sekarang ada kemungkinan Pertalite itu dihilangkan karena di beberapa Pertamina juga Pertalite mulai dikurangi. Jadi di beberapa tempat itu antrian sangat panjang dan terkadang kita kalaupun ke Pertamina itu sudah tutup. Jelas lah Mbak, motif ekonomi karena sangat besar keuntungannya untuk mengoplos BBM di saat BBM khususnya Pertalite sudah mulai langka, seperti itu Mbak. Oke, jadi bisa dikatakan motifnya jelas ini motif ekonomi ya. Kenapa sampai akhirnya para tersangka ini melakukan tindak pengoplosan BBM, apalagi di saat ini atau di zaman saat ini gitu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni bahwasannya ini Pertalite aja sulit, bahkan mungkin di beberapa SPBU ini sudah apa ya istilah dibatasi seperti itu. Nah, Pak Beni, tapi kalau misalkan berbicara tentang kasus pengoplosan BBM, ini sebenarnya ada nggak sih Pak kemungkinan kerjasama mungkin yang terjadi antara si pelaku pengoplosan dengan mungkin dari pihak SPBU-nya, entah dari karyawannya, karena kan mengingat ini kok bisa dikatakan mudah gitu para tersangka ini melakukan pengoplosan BBM. Oke, saya mungkin mencontohkan untuk kasus biosolar sih Mbak. Jadi biosolar itu hampir nggak jauh beda, tapi bukan dioplos. Biosolar ini dibeli menggunakan mobil truk biasa, lalu dipindahkan dan dijual lagi ke industri. Jadi harga solar subsidi dan solar industri itu sangat jauh berbeda. Misal harga solar subsidi itu 6.450 sekian lah. Lalu di saat biosolarnya itu dijual ke perusahaan untuk kepentingan industri itu bisa di angka 15.000 Mbak. Nah ini nggak jauh beda dengan motif dari para pelaku lah. Motif para pelaku yang memang sengaja mengoplos Pertalite dengan jenis minyak cong ya. Dengar-dengar saya juga nggak tahu minyak cong ini seperti apa. Lalu diwarnain seolah-olah menjadi Pertamax kan, seperti itu kan ya, dijual menjadi Pertamax ataupun misalnya Pertalite. Ya kemungkinan ya seperti itu Mbak. Jadi ketika BBM subsidi khususnya sudah mulai langka, sudah mulai dibatasi oleh pemerintah, pasti kejadian-kejadian pengoplosan, perbuatan-perbuatan curang terkait solar tadi itu pasti bakal terjadi kalau tidak ada upaya dari pemerintah untuk bersiap menanggulangi kelangkaan BBM sih Mbak. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat untuk kasus pengoplosan BBM ini, sebenarnya ada tidak langkah preventif mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Pak Beni?
sebenarnya harus sinergi ya Mbak ya. Jadi kan kemungkinan terkait apa perniagaan BBM khususnya, entah itu BBM subsidi maupun tidak subsidi, itu kan melalui pihak ketiga, pihak kedua lah, yang memindahkan minyak itu ke tempat-tempat daerah-daerah. Nah, ada potensi juga dari pemilik SPBU tadi itu untuk berbuat curang. Jadi memang bekerja sama. Nah, dari pihak pemerintah pun seharusnya itu harus ada upaya lah preventif dengan membuat satgas lah minimal terkait, karena BBM subsidi ini sangat-sangat rentan untuk dilakukan penimbunan, pengoplosan dan lain sebagainya sih Pak. Oke, Seperti jadi itu. memang ini perlu sinergi dari semua pihak, terutama dari pihak pemerintah ini ya. Mungkin tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Beni, ini kalau bisa membentuk satgas khusus, karena kasus pengoplosan BBM ini kerap terjadi, apalagi di saat BBM, terutama BBM yang subsidi tadi ini dibatasi gitu kan oleh pemerintah. Nah ini Pak Beni, kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan upaya preventif dari pemerintah untuk bisa mencegah kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah Pak Beni, untuk hukuman sendiri, apa hukuman yang akan diterima oleh para tersangka yang melakukan tindak pengoplosan BBM, Pak Beni? Sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, ini masih memakai Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, yaitu di pasal 54 yang ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Jadi di pasal 54 tadi itu unsur pasalnya ada di pasal 24 kalau nggak salah ya. Jadi yang meniru seolah-olah itu asli minyak, misal pertalit diwarnai seolah-olah itu pertamak. Nah itu masuk di unsur pasal 34 atau 24 lah, itu yang ancamannya ada di pasal 54. Sanksinya itu 6 tahun penjara maksimal dan denda maksimal itu 6 miliar Mbak. Oke, tapi kalau untuk kasus seperti tindak pengoplosan BBM ini kan pihak Polresta Bandar Lampung sendiri untuk kasus yang di Sukabumi sudah menangkap 2 tersangka. Ada tidak kemungkinan Pak Beni bahwasannya kasus pengoplosan BBM ini merupakan suatu jaringan di mana bisa saja ini sebenarnya ada tersangka lainnya yang nanti mungkin pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian ditemukan tersangka lain dalam kasus ini? Tadi saya sempat searching lah ya terkait berita itu, masih ada DPO Mbak yang kemungkinan menjadi otak dari kegiatan pengoplosan ini. Sama seperti solar lah, solar juga banyak malah aparat-aparat penegak hukum juga yang menjadi backup mereka gitu. Nah, Cuma hanya oknum ya, tapi ya, saya tidak bilang itu instansinya apa, tapi ada lah oknum. Nah, kemungkinan setelah ditangkapnya nanti ya DPO yang menurut keterangan dari penyidik Polresta ini sedang dilakukan pencarian, kemungkinan bisa nanti terbuka siapa sih pelaku utamanya, melibatkan pemerintah nggak sih atau APH lain. Nah itu nanti kita tunggu saja Mbak setelah pelaku utama atau otak dari pemalsuan ini tertangkap. Oke, Pak Beni, ini kan misal Pak, nanti pada saat ternyata DPO ini ditangkap, misalkan DPO tersebut adalah apa istilahnya ya, karyawan pemerintahan atau ASN, oknum dan sebagainya. Untuk hukumannya sendiri, apakah akan berbeda dengan 2 pelaku yang sudah ditangkap atau sama saja pasal yang akan diberlakukan Pak? Ya, yang pasti kalau tentang unsur terkait pasal sama aja ya Mbak ya, terkait perbuatannya itu sama. Cuma nanti kan ada unsur pemberat yang memang dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkaranya. Jadi alasan pemberat itu pasti nanti akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.
Nah baik, Pak Beni, ini kan biasanya kalau kasus seputar penimbunan BBM ataupun pengoplosan BBM, biasanya ini kasusnya hype ataupun viralnya di awal-awal saja. Cuman mungkin banyak juga dari masyarakat yang tidak memperhatikan nih sampai akhir kasus ini seperti apa. Nah, supaya kasus ini tidak tenggelam dan mungkin supaya masyarakat ini lebih antisipasi dan terus menyaksikan seperti apa perkembangan kasus. Apa saran dari Pak Beni, Pak, selaku dari pengamat hukum terkait dengan kasus pengoplosan BBM ini? Oke, karena dari awal proses penangkapan, penggeledahan yang di Campang Raya ini sudah terblow up di media, harapannya terkait perkembangan perkaranya, Polresta tetap serius untuk melaksanakan wawancara publik lah. Jadi terkait perkembangan itu nanti bisa dijabarkan ke teman-teman wartawan, teman-teman media, lalu nanti di pihak kejaksaan pun ya harus seperti itu juga, melaporkan terkait kegiatan proses beracaranya, dari mulai pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan pemeriksaan terdakwa dan sampai dengan putusan, Mbak. Jadi APH ini mulai dari kepolisian, kejaksaan maupun nanti misalnya dari lawyer ya, kalau misalnya ada lawyernya yang membela, itu bisa memblow up lah, mengabarkan terkait perkembangan perkaranya ini sampai dengan sudah sampai mana, seperti itu. Oke, baik. Pak Beni, terakhir untuk kasus pengoplosan BBM yang sudah berhasil diungkap oleh Polresta Bandar Lampung sendiri, mungkin Pak Beni ini terkait dengan pengungkapan kasus ini sendiri, apakah akan memberikan efek jera mungkin bagi tersangka-tersangka lainnya yang belum istilahnya belum berhasil diungkap gitu, Pak? Kalau ini harapannya ya, Mbak ya, harapannya kan adanya sanksi yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Minerba tadi, harapannya ada ketakutan dari orang yang ingin melakukannya. Harapannya kan seperti itu, tujuan hukum pidana. Cuma kalau berbicara tentang efek jera secara teori, ya harapannya seperti itu. Tapi secara praktek kan kita tidak bisa menebak itu bisa berefek jera atau tidak. Kalaupun kita berbicara tentang efek jera, itu lebih ke pelaku yang sudah dipidana. Pelakunya nih setelah dipidana, dia merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu aspek efek jera. Tetapi untuk orang lain yang sedang atau ingin melakukan, punya niat melakukan, ya harapannya juga takut kan dengan adanya sanksi yang seperti itu, karena nggak sebanding sih, karena ongkos yang didapatkan aja cuma 200.000 kalau nggak salah saya lihat berita, sama dengan orang yang mindahin solar BBM subsidi yang nantinya dijual menjadi solar industri, itu upahnya nggak seberapa tapi ancamannya luar biasa. Ya harapannya ya mereka bisa mengerti gitu, ada sanksi yang berat nih gitu, dengan upah yang hanya nggak seberapa, mereka mengorbankan keluarganya kan untuk ditinggal dan masuk lembaga pemasyarakatan. Ya jangan sampai berpikirnya seperti itu sih gitu. Oke, baik Pak Beni, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari Mutiara. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya dan juga informasinya. Semoga Tribuners yang menyaksikan tayangan ini bisa mendapatkan manfaat dari obrolan yang tadi sudah kita bahas, Pak Beni. Sampai jumpa Pak Beni di lain waktu dan sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Beni Karyalimantra selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengenai kasus pengoplosan BBM yang berhasil diungkap oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini. Harapannya dengan diungkapnya kasus ini bisa memberikan efek jera baik pada pelaku tindak kriminal ataupun yang sudah memiliki niat untuk berbuat jahat. Tentunya tadi sudah dikatakan bahwasannya hukumnya tidak main-main. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.